Halo, saya Adi. Di video kali ini saya akan review dua power amplifier dari ZSON tipenya MA2400 dan 1300. Biasanya yang di atas ini yang 2 channel digunakan untuk subwoofer, sedangkan yang 4 channel biasanya digunakan untuk full ringnya. Tapi yang bawah juga bisa untuk subwoofer juga. Nah, selengkapnya seperti apa? Yuk kita bahas sampai selesai. Di depan saya ini sudah ada dua power amplifier dari ZSON. Yang bagian atas ini tipenya MA2400, biasa digunakan untuk subwoofer. Yang bawah tipenya 1300 key, ini 4 channel yang biasa digunakan untuk full ring atau mid high-nya. Tapi bisa juga digunakan untuk mendrive loudspeaker subwoofer. Oke, di bagian panel depannya kalau kita lihat di yang 2 channel ini memiliki 2 potensio levelnya. Kemudian yang 4 channel memiliki 4 potensio sebagai level inputnya. Kemudian adanya LED indikator di setiap channel, ini indikator signal yang masuk. Kemudian ada LED indikator untuk protect. Jika power ini ada protect, dia akan menunjukkan di situ protect. Kemudian adanya temperatur, jika power ini terlalu panas overheat, dia akan mati karena temperaturnya naik, di situ akan diperlihatkan. Kemudian adanya VHF, ini jika power ini terkena interferensi dari sinyal-sinyal yang VHF. Kemudian adanya CPL atau VPL, volt peak limiter. Nah, ini yang menarik di power amplifier ZSON tipe ini, adanya limiter di powernya. Jadi jika menggunakan power amplifier kedua tipe ini sebenarnya tidak lagi harus men-setup limiter di bagian DLMS atau loudspeaker management system. Sedangkan spesifikasi dari kedua power amplifier ZSON ini memiliki range frekuensi mulai 20 sampai 20 kHz. Sedangkan signal to noise rasionya ini 110 dB. Kemudian untuk beratnya, karena ini menggunakan power supply switching ataupun yang tidak menggunakan trafo toroid, ini beratnya sangat ringan, yaitu hanya 13 kg. Jika dengan packaging dengan kardusnya mungkin sekitar 16 atau 17 kg aja. Sedangkan watt dari masing-masing power amplifier di yang 2 channel dulu kita bahas, ini memiliki 2400 watt di 8 ohm, sedangkan di 4 ohmnya ini 2 kali 4000 watt. Jika di bridge power amplifier yang tipe MA2400 ini bisa 8000 watt di 8 ohm, sedangkan di 4 ohmnya 12000 watt. Ini kalau untuk subwoofer yang mungkin membutuhkan daya yang cukup besar, kalian bisa gunakan ini. Jika kurang wattnya bisa di bridge aja sampai 12.000 watt. Oke, sedangkan di yang MA1300 ini adalah power amplifier 4 channel. Di setiap channelnya di 8 ohmnya ini bisa mengeluarkan output 1300 watt di 8 ohm, sedangkan di 4 ohmnya ini 2200 kali 4. Sedangkan di 2 ohmnya 4 kali 2400 watt. Jika power amplifier yang 4 channel ini kita bridge, ini jadi yang 4 channel bisa menjadi 2 channel karena di bridge. Nah, jika di bridge posisinya menjadi 4400 watt di 8 ohm dan 4800 watt di 4 ohm. Ini cukup besar sekali jika di bridge. Supaya lebih jelas lagi, saya akan membahas bagian panel di belakang power amplifier tipe MA2400 dan tipe 1300-nya. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini ada input channel. Kalau yang tipe MA2400 ini ada 2 channel input A dan B, kemudian ada link A dan link B. Ini digunakan untuk paralel, sedangkan yang di 4 channelnya ini ada input A, B, C, dan D. Sedangkan linknya ini hanya di bagian input A dan bagian input B-nya ini yang link atau bisa untuk digunakan sebagai paralelnya. Karena di power ZSON tipe MA1300 dan 2400 ini tidak ada switch untuk paralel, hanya ada untuk switch bridge-nya. Di sebelah kanannya ini ada speaker output, di yang 2 channel ini ada binding post output dan juga ada speakonnya. Sedangkan yang di 4 channel ini hanya ada 4 output speakon. Nah, di sini kita lihat ada beberapa keterangan. Jika menggunakan output speakon yang bagian sini, yang sebelah kanannya ini ada channel A plus B. Ini berarti kita bisa menggunakan satu speakon untuk mengeluarkan channel output A plus B, yaitu
pin 1 plus 1 minus menjadi channel A, sedangkan 2 plus 2 minus bisa menjadi output channel B. Sedangkan yang channel B ini hanya digunakan sebagai output channel B aja. Jadi yang digunakan hanya pin 1 plus dan 1 minusnya. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Jika di power yang umum, jika di posisi bridge, power yang biasanya ini 1 plus biasanya menjadi plus, 2 plus biasanya menjadi minus. Sedangkan di Zson tipe 2400 dan 1300 ini agak berbeda. Di sini untuk bridge-nya 1 plus sebagai plusnya, 2 minus sebagai minusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena jika salah takutnya akan merusak loudspeaker yang sedang di-drive oleh power Zson ini. Sedangkan di output 4 channelnya ini hanya ada output speakon. Di sini jika diperhatikan di bagian yang kanan ini channel A plus B, dan ini hanya untuk B-nya aja. Di sebelah sini ada channel C plus D. Jadi ini bisa digunakan seperti ini. Nah, ini baca keterangannya seperti di atas sama. Untuk posisi bridge-nya yang digunakan adalah 1 plus dan 2 minusnya. Kemudian di bagian sebelah kirinya lagi ini ada switch yang perlu diatur jika kalian tidak mau mengatur limiter di loudspeaker management system atau DLMS, bisa memanfaatkan limiter yang ada di power amplifier. Kalau saya lebih sering menggunakan limiter yang ada di power Zson-nya ini. Di sini pun ada keterangan karena di sini sama posisinya, yaitu di sebelah kiri ini ada keterangan untuk sensitivity gainnya, inputnya berapa dB, dan di sini ada switch untuk bridge-nya. Kita bahas yang di power amplifier yang 4 channel dulu ya. Di sini ada 1, 2, dan 3. Ini switch yang digunakan untuk mengubah sensitivity power amplifier Zson-nya, yaitu bisa dipilih jika posisi seperti ini. Ini di bawah kita bisa lihat gambarnya di sini 35 dB sensitivity-nya. Jika dinaikkan satunya kita lihat di sini berarti ini sensitivity-nya 23 dB. Nah, semakin besar sensitivity-nya di 44 dB, maka ini akan semakin kencang jika kita masukkan sinyal dengan signal input yang sama. Jika kita mengubah sensitivity-nya ini, semakin besar angka dB-nya ini, maka akan semakin sensitif. Yaitu di 44 dB ini power akan terasa paling kencang karena ini sensitif sekali. Kemudian di nomor 4-nya ini adalah keterangannya di sini adalah bridge A dan B. Jika on ya ini masuknya harus ke atas, switch-nya harus ke atas. Nah, jika ini di on, di sini ada LED indikator bridge A plus B, yaitu ini akan nyala. Jika ini posisinya tidak di bridge, maka ini akan mati. Di sebelah kanannya ini ada keterangan VPL, ini voltage pitch limiter, disingkat VPL. Nah, di sini dilihat ini karena ini ada switch-nya 8 dan di sini dibagi menjadi 2. Kalau kita perhatikan, VPL ini adalah 3 switch, modenya ini ada 1 switch. Nah, ini ada 1 sampai 4 ini channel B, sedangkan 5 sampai 8 ini channel A. Nah, kita lihat lagi di bagian keterangannya. Jika di posisi output limiternya ini kita lihat cara penggunaannya sama. Kita ubah switch-nya ini, posisinya kita lihat di bagian keterangannya ini. Jika di posisi bawah seperti ini, maka ini di maksimum output atau maksimum limiternya di 190 volt. Jika kita naikkan 3 seperti ini, maka ini menjadi output maksimum hanya di 54 volt. Oke, kemudian ini modenya ini hard atau soft, mau yang langsung atau yang soft seperti ini. Oke. Ini untuk pengaturannya yaitu per 4 switch, bisa dipahami ya. Yang ini 1, 2, 3 ini sebagai VPL-nya, dan yang 4 ini modenya hard atau soft. Kemudian yang 5, 6, 7 ini sama VPL-nya, dan yang 8 ini sebagai modenya soft atau hardnya. Nah, kalau yang di 4 channel ini sama untuk pengaturan switch, untuk sensitivity-nya dan juga modenya dan juga peak-nya. Saya tidak bahas lagi di ini, tapi di sini hanya ada perbedaan sedikit. Jika yang di 2 channel ini hanya ada 4 switch, di sini ada 5 switch karena di sini ada tambahan yaitu bridge C dan D. Di 2 channel hanya ada bridge A plus B, di sini ada bridge C dan D. Oke, jika mau di bridge ya ini, maka di sini naikkan aja
Misalkan yang keduanya mau di bridge, dinaikkan kedua switchnya. Atau jika mungkin yang mau di bridge hanya channel A plus B, maka yang dinaikkan hanya di bagian ini. Untuk pengaturan sensitivity, limiter, dan juga modenya sama seperti yang di bagian 2400 tipenya. Nah, kemudian di sini ada LED indikator yang menunjukkan jika di posisi bridge A ya akan nyala yang A, jika yang C dan D yang akan nyala yang ini untuk LED indikatornya. Nah, kemudian di sini ada satu switch di input power yang 4 channel ini, karena di sini ada switch ini kalau kita baca keterangannya satu untuk 4 output. Jadi satu switch ini digunakan untuk paralel ke empat-empatnya. Ini keterangannya maksudnya jika dimasukkan sinyal masuk ke input A di sini, maka ke empat-empatnya ini akan mendapatkan sinyal yang sama seperti yang di input channel A ini. Jadi tidak perlu lagi kabel cabang 4 yang dimasukkan ke sini, hanya satu, tekan tombol switch yang di sini. Ini sebagai paralel untuk semuanya. Lubang sirkulasi, ini untuk sirkulasinya. Nah, di sebelah kirinya ini ada AC cord input atau kabel AC input di range mulai dari 200 sampai 240 volt di 50 sampai 60 Hz, maksimum di 2500 watt untuk power konsumsinya ya. Sedangkan output ini agak berbeda. Oke, kali ini pembahasan power amplifier tipe Jetson MA2400 dan MA1300K. Ini power yang biasa saya gunakan untuk sistem skala menengah ataupun skala besarnya juga. Karena di kedua power amplifier ini kita gunakan sebagai sistem udah sangat cukup sekali, bisa untuk subwoofer dan juga untuk full ringnya. Kemudian sistemnya juga sudah ada proteksi, yaitu limiternya yang sangat membantu sekali jika kita tidak mau setup limiter di bagian DLMS atau loudspeaker management system. Oke, video penjelasan tentang power Jetson ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.